Halo friends, ketemu lagi bareng Mega di sini. Seperti yang kita ketahui, zaman sekarang ini kita tidak bisa melepas dari yang namanya listrik. Bahkan hampir semua komponen di dalam hidup kita semuanya menggunakan listrik. Tapi semakin banyak ketergantungan kita dengan listrik, maka akan membuat tagihan listrik kita membengkak. Lalu hal apa sih yang membuat tagihan listrik kita bisa membengkak? Ini dia jawabannya. Yang pertama, lampu yang menyala non-stop. Lampu bisa dibilang alat elektronik yang paling makan listrik. Ya iyalah ya, lampu bisa dipakai setiap hari minimal 8 jam. Plus dibutuhkan di semua ruangan. Jadi cara kita pakai lampu ini ngaruh banget sama tagihan listrik kita. Terus apa sih yang bikin lampu ini makan banyak listrik? Ada dua nih yang harus kita perhatikan. Pertama, kebiasaan nyalain lampu ketika nggak dibutuhin. Apakah kamu salah satu orang yang malas mematikan lampu bahkan saat meninggalkan ruangan? Inilah saatnya kamu meninggalkan kebiasaan itu. Lampu yang dibiarkan menyala terus-terusan akan menyedot pemakaian listrik. Selain itu, kamu juga bisa mematikan lampu saat siang hari agar lebih hemat. Bukalah jendela dan tirai untuk membiarkan cahaya alami matahari masuk ke dalam rumah. Kedua, jenis lampu yang dipakai. Ada beberapa jenis lampu yang bisa dipakai di rumah. Misalnya lampu pijar dan lampu LED. Untuk lampu LED biasanya harga beli memang lebih mahal, tetapi untuk jangka panjang ternyata jauh lebih irit karena selain awet, watt yang dibutuhkan untuk menerangi ruangan lebih kecil. Jadi mulai sekarang lebih bijak di dalam memilih jenis lampu yang dipakai ya friends. Yang kedua, colokan masih tersambung meskipun tidak dipakai. Ini saya yakin banget masih banyak orang yang melakukannya. Stop kontak masih nyambung padahal barangnya udah dicabut. Katakanlah TV, DVD, microwave, pemanas air listrik atau charge handphone yang sering kita gunakan. HP udah dicabut, tapi colokannya masih nyambung. Hal itu bisa bikin tagihan listrik kita membengkak. Kalau kata foxbusiness.com, TV dengan mode standby bisa makan listrik sampai 20% dari total tagihan listrik kita. Oh wow. Khusus buat charger HP nih friends, banyak yang kalau habis ngecharge gak pernah langsung dicabut. Memang daya listrik yang terbuang sedikit, tapi hal ini banyak diacukan. Coba bayangin kalau ada jutaan charger yang tetap menancap ke stop kontak walau nggak dipakai. Berapa listrik yang terbuang percuma? Lalu dikaliin dengan 30 hari. Wah, pastinya gede banget ya kan friends? Makanya jangan malas mencabut charger handphone atau colokan lain yang sudah tidak dipakai. Membiarkannya terus menempel pada saklar atau stop kontak hanya akan menyedot listrik dengan percuma. Makanya banyak yang mengatakan ini sebagai vampir listrik. Yang ketiga, pompa air yang kurang efisien. Pemakaian jet pump atau pompa air bisa jadi alat yang paling boros kalau penggunaannya nggak sesuai. Pada kenyataannya emang masih banyak orang yang memakai jet pump nggak sesuai dengan kebutuhan, sehingga bikin tagihannya makin bengkak. Kebocoran pada saluran air atau tandon air bisa jadi pemicu terutama untuk pompa air otomatis. Air yang berkurang akan menyalakan pompa secara terus-menerus yang tentunya menyebabkan tagihan listrik bisa jebol. Oleh sebab itu jangan biarkan pompa air atau jet pump terbengkalai begitu saja di rumah. Buatlah jadwal pengecekan dan perawatan secara berkala untuk menjaga kondisinya. Jika ada kerusakan pun akan bisa terdeteksi lebih cepat, sebab kebocoran air akan membuat pompa air terus menyala. Yang keempat, buka tutup kulkas. Cuaca yang panas pasti bikin kita sering dahaga dan pengen makan atau minum yang menyegarkan. Misalnya makan buah yang dingin, es buah, atau bahkan cuma sekedar air mineral dingin. Tetapi pada sadar nggak kalau kulkas ini ternyata bisa menyedot listrik cukup besar. Untuk kulkas satu pintu saja daya listriknya sekitar 50-80 watt. Sedangkan untuk yang dua pintu daya listriknya adalah 100-120 watt. Ditambah lagi, kebiasaan kita yang suka buka tutup kulkas itu loh, bisa bikin kinerja kondensor dalam pendingin jadi berat. Kalau suhunya belum sesuai pengaturan, kondensor bisa makin banyak nyedot listrik untuk mendinginkan suhu kulkas. Beberapa alat elektronik rumah tangga seperti kulkas membutuhkan daya yang cukup besar untuk bisa berfungsi. Untuk kulkas, jangan biarkan terus-terusan terbuka, karena kulkas akan bekerja dengan menyedot listrik untuk mendinginkan suhunya. Yang kelima, barang elektronik jadul yang tidak hemat daya. Barang elektronik yang jadul cenderung memiliki daya yang lebih besar karena teknologi saat itu memang belum ditemukan pengefisienan daya. Oleh sebab itu, cobalah untuk mengganti beberapa alat elektronik baru yang memiliki kebutuhan daya lebih hemat. Seperti misalnya lampu LED.
yang berenergi rendah dan bisa menghemat daya hingga 75%. Terangnya lampu LED ini bisa menyaingi lampu pijar loh friends. Selain lampu, AC juga kini banyak yang sudah dilengkapi dengan teknologi low watt sehingga lebih hemat daya. Itu tadi ya friends, 5 penyebab yang membuat tagihan listrik bisa membengkak. Jadi mari yuk kita ubah kebiasaan kita agar listrik kita makin hemat. Demikian info dari saya Mega untuk kita review. So alive and tonight I'm thinking that I don't wanna go.